Dia butuh berbulan-bulan bahkan sekian tahun untuk meriset tokoh yang dia mainkan. Dia harus gemuk, atau dia gemuk dia harus kurus, dia menguruskan badannya dan sebagainya. Sehingga kostum-kostumnya apa yang dipakai sama yang karakter itu mainnya di mana, ya sampai ke sana. Misalkan gini, coba kamu kesini. Siapa namamu? Kita. Ya, Agni sini. Nah, duduk sini. Duduk lagi teman tadi. Nah, sekarang si Agni tadi saya suruh ke sini karena tidak ada kekuatan imajinasi membawa dia. Ya dia bingung aja dia mau ke sini. Apa yang mau dia lakukan? Nah, sekarang Om masuk dalam memori dia. Ini langsung praktek. Om kasih kekuatan ingatan emosi bahwa kamu tadi di rumah, ibumu lagi sakit. Ibu minta tolong, siapa namamu? Agni. Tolong ibu, ibu lapar pengen makan itu. Kamu nggak mau? Nggak laku. Mbak itu aja yang beli. Kakakmu. Aku ada janji sama teman main. Pergi Agni. 2 jam kemudian Agni lagi asyik ketawa kakek sama teman-teman bercanda. Datang tetangga Agni lari buru-buru ngabarin Agni, rumah Agni kebakaran, ibu kamu gak ketolong di situ. Bayangin peristiwa itu. Sekarang dari sana, ini rumahmu lagi kebakaran, apa yang kamu hadapi dari sana? Kamu dari sana? Tante, ibu saya di mana? Ibu saya masih baik-baik aja. Ibu saya di mana? Saya merasa bersalah tadi saya disuruh. Saya nggak mau sekarang ibu saya meninggal. Nggak bisa. Ibumu di bawah gosok. Bukan itu. Ini sebetulnya jangan pikir nangisnya ini ternyata diusap-usap terus. Wow, jangan mikir itu ya, biasanya itu Pak, itu udah nangis. Mau nggak banget kami diusap-usap? Ketika kamu mendengar itu, kamu lari secepat-cepatnya pengen ke rumah kamu. Ini rumah kamu harus kebakar. Oke, siap? Kalau siap, home action. Konsen dulu, bawa imajinasi tadi, bawa rasanya, satukan rasa dengan imajinasi. Jangan pikirin yang lain. Kalau sudah, ngomong. Action! Pak, gimana ibu saya? Dalam? Ma, Mama di mana? Mama, maafin aku, Ma. Maafin aku, Ma. Pak, tolong Pak, di mana Mama
Ma, aku nggak nurut sama Mama. Bentar, itu. Tangannya dulu, jangan sampai bersentuhan. Ya, bersentuhan. Hop, hop. Modal dasar seorang aktor adalah tuh. Di dalam tubuh ada apa aja? Ya, banyak macam ya. Salah satunya kita latihan olah tuh. Oke, pemanasan untuk melenturkan tubuh kita. Ya. Goyangin. Ke belakang. Makanya jangan bersentuhan. Ya. Nah, olah tubuh ini tidak ada patokan standar. Yang penting adalah meregangkan otot-otot calon aktor tadi. Ya. Oke. 1, 2, 3, mulai. Ke belakang semua, hitung. Sekarang 3. Jangan numpuk kakinya ya, tapi tidak bersentuhan. Ketika kalian tarik nafas, paru-paru yang akan mengembung. Paham? Ya. 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 Ha. Ya. Pejamkan mata semuanya, kosongkan pikirannya. Kembali. Ini acting. Nah. Ini drama. Tarik nafas. Tarik nafas, tahan. Ha. Ya. Jika dia nggak jujur, ya akan selesai. Yang ada adalah kepura-puraan. Kalau nangis itu begini, mewek, pakai install. Tapi kalau sutradaranya, nggak mau. Karena install sama orang nangis asli beda. Suaranya beda, matanya nih. Ada lihat tuh. Ada cowok-cowok yang kemarin dibikin takut cowok. Nggak mau pura-pura, maunya asli. Om kasih waktu saya, Om. Kasih waktu. Ya tadi ya. Nah, ini bisa melahirkan ya. Karena sekarang kan kadang-kadang maunya instan. Itu aja, nggak mau. Udah profesional. Karena angle itu, belah rambut begini saya akan beda-beda. Oke, apa yang kamu pikirin tadi? Hah? Kenapa nggak dapat? Sama kebayangin ya, Pak. Hah? Saya kalau laki-laki Bayangin, kamu nggak pernah punya pengalaman sedih ya? ya, tapi kayak susah aja kebayang gitu. Nah, ini ya, kunci tadi. Ketika kalian merasa susah, ini bohongan, gua nggak harus nangis, gua nggak bisa nangis,
selesai. Nggak bisa lah acting itu akan keluar dengan sempurna. Misalnya kita mau acting nih, adegan nangis, waduh, gua nggak bisa nangis. Selesai, sampai budek nggak nangis-nangis. Karena aktris atau aktor dibutuhkan kejujuran dalam melakukan kegiatan apapun. Ya, jadi ketika mendapat sebuah peran, dia baca karakternya, kejadiannya seperti apa saat itu dia bermain. Kejadiannya ini kelihatan dia naik mobil tabrakan, pada saat itu di samping mobil di sampingnya meninggal dunia. Dia kebayang itu. Jangan pikir yang lain. Biarkan imajinasi dibawa dengan rasa tadi. Ketika imajinasi dengan rasa bekerja, maka akan lahirlah sebuah reaksi jangan dipikirin. Tadi tiba-tiba aku nggak bisa nangis om, itu namanya reaksi. Dengan teman, sedih kehilangan pacar, sedih kehilangan orang tua, itu beda semuanya. Tingkatan itu. Begitu juga marah. Marah karena keinjek kakinya, marah karena harga dirinya terinjak-injak. Tingkatannya macam-macam. Makanya kalau kita nanti, kalau kupas pelajaran banyak, ada pelajaran yang namanya teori beat. Bagaimana kalimat ini dengan gerakan ke sini, dengan blocking ke sini, beatnya apa, ininya apa, gitu. Secara akademisi. Ketika kalian profesional nanti, kalian ada namanya mafia acting, business acting. Apa itu business acting? Ketika kalian sudah mulai dasar tadi sudah menguasai, menuju ke profesional, maka ada pelajaran business acting. Apa itu bisnis? Sebuah gerakan atau kegiatan, bisa menguatkan si tokoh atau suasana dalam saat itu. Namanya apa tadi? Business acting. Seperti ini pun bisa, properti bisa dipakai menjadi business acting. Tiba-tiba jatuh, gitu kan? Kalau udah profesional, mafia acting itu adalah sebuah kegiatan atau gerakan yang dilakukan ketika lawan main sedang menjadi fokus, diambil fokusnya ke dia. Contohnya begini, misalkan siapa namamu? Mia sama Dwi lagi ribut nih. Penonton semua akan melihat Dwi, ada orang 3 di sini, diam aja dia. Tapi ketika ada dia bawa sesuatu, dia banting, orang akan melihat ke dia. Fokus berubah nggak ke Dwi lagi. Ini namanya mencuri adegan, mencuri perhatian. Kita sebut mafia dalam acting. Wow, luar biasa gitu. Jadi kalau marah dengan rasa juga beda. Kecewa juga kalau dengan rasa beda. Nah, nanti habis sesi latihan ini, maka kita akan membuat satu adegan atau satu scene dalam film. Nah, manfaatin ruangan kayak gitu. Kamera, roll, action. Makannya makan beneran itu kalau punya Cak Ica, coba. Cukup. Saya belum bicara untuk syuting di film atau TV. Ini kita baru kebutuhan acting theater, panggung. Cuman secara spontan, tidak pakai skenario. Ini ngomong enak kasih sendiri. Kita nggak dengar apa yang kalian ngomong.
Kemudian ketika kalian membuat gagasan cerita, jangan yang sederhana. Buat peristiwa yang luar biasa, yang memancing sebuah emosi yang luar biasa. Kalau gini orang tidur, ngantuk, paham. Kemudian sadar ruang bahwa di sini ada penonton. Film yang bisik-bisik, yang nggak ketahuan sama penonton, kan gitu. Kalau itu film ada perwakilan, ada soundman, ada kamera sebagai wakil dari mata kita. Nah kalau ini live, apa yang bisa kalian hadirkan dengan gerakan yang agak besar, dengan volume yang bagus, dengan power yang oke. Tadi kita latihan apa? Olah vokal apa? Maka jangan sembarangan ketika latihan olah vokal, pernapasan perut, diafragma itu fungsinya. Apa maksud lu? Kalau jalan itu lihat-lihat. Sama cewek, Campur. Juga tuh kalau jalan sampai. Gak usah bentak-bentak. Lo tau gak sih? Jalan bahasa Inggris. Nanti gak ada tuh cewek, ha? Kamu marahin dia sih. Jangan marah. Ya kan dia udah maaf. Udah. Kayak gitu aja marah-marah. Ribut-ribut. Jangan baik-baik kan bisa. Jadi ya, kenapa dia bentak-bentak cewek, ha? Ini gara-gara lo ya. Pesan lo. Jalan. Udah, iri. Pikir dia cewek, lat nangis dia. Kenapa maksud lo apa? Terus sekarang juga baik lo atau enggak? Jalan nggak ngeliat ngeliat. Saya kan udah minta maaf kak. Kayak gitu aja nangis dasar cengeng. Udah, coba ditanya baik-baik. Oke cukup. Bahwa panggung itu acting apa saja yang dibutuhkan. Nah, ketika kalian menyajikan sebuah improvisasi spontan, kalian juga harus memikirkan semuanya, blockingnya, ya. Nah tadi bukan saja membelakangi penonton, tetapi kalian sudah lari kemana? Seolah-olah kalian ini kayak membuat scene film atau adegan. Kamera bisa ngikutin terus, tapi kalau penonton nggak mau ngikutin kamu, itu satu kesalahan ya. Ya. Kemudian kedua, peributan pertengkaran itu kita nggak jelas apa sih persoalannya, karena senggolan, ya kan? Nah artinya gini, kalian lemah dalam membangun sebuah kejadian yang membuat sehingga melahirkan sampai seperti itu. Kalau itu tidak dibangun dengan cerita yang bagus, hambat ya. Karena di panggung itu ada hukum panggung. Kalau pemain dua di kanan, satu di kiri, imbang. Jadi ada hukum panggung. Kalau saya bicara panjang, karena di kotak-kotakin panggung itu ada 9. Sentral, ini, itu, dan sebagainya. Oke, paham kesalahannya? Next. Ini istri bapak. Saya terima apa yang bapak pilih. Pak, maksud bapak apa? Tolong jelasin kita orang. Jangan belakangin penonton. Sakit, Jangan Pak. belakangin penonton. Pak, tolong jelasin. Kamu siapa? Kamu jangan membentak saya. Kamu itu siapa? Kalau kamu bukan perempuan murah, tidak akan mau dibawa sama saya. Saya itu dipilih sama yang semua. Aku mau tanya sama kamu. Berjuang sama aku selama ini. Tapi apa? Berjuang saya berjuang. Ada hak, ada keputusan. Pak cukup! Bang, mama lagi sakit, Bang! Ketiduran di bawah mana? Cukup! Ya, terima kasih. Meskipun tidak maksimal. Ya, tidak risiko. Yang namanya improvisasi kan itu tidak ada aturan. Habis ini siapa, habis ini siapa. Jadi kekuatan pemain itulah yang maka terjadi ketika adik-adik nonton Sri Mulat atau OPJ itu kan kekuatan aktornya yang bagaimana dia
sambar menyambar itu kan dia tidak punya skenario, tapi dia punya sinkron. Nggak ada ganti-gantian begini ya. Nah, sedikit saya ulas bahwa perbedaan teater tradisi sama teater tradisional, nasional itu kalau tradisi tidak menggunakan skenario. Ya, kayak apapun lah, dia punya cerita sinkron aja. Adegan ini satu diceritakan sama pemainnya, babak ini ngomongin ini, babak kedua ngomongin ini, babak ketiga ngomongin ini. Beda sama teater modern. Ketika mengenal teater modern, maka mengenal naskah atau skenario. Nah, itu mulai terkonsep. Si A habis ini, si B ngomong ini, jadi ada. Tapi ketika masuk tradisional, wah kekuatan aktornya luar biasa. Di sini kalian dilatih dengan improvisasi. Nah, tadi ada sedikit kesalahan bagaimana blocking itu membelakangi pantat. Ya. Kira-kira itu ya. Jadi tahu masukannya ya. Pokok sudah mulai meledak nih. Bagus. Bagus. Apa karena badannya gede, Pak? Ya. Memang kepala geng. Jadi matanya dua piring ya. Nggak dengar. Apa sih ribut-ribut? Kalian bisa ngerti kondisi bapak gimana? Apa yang harus dilihat? Bapak nggak mau ngerti kondisi aku. Kalian kok ngomongnya gitu sih ke bapak? Kalian kan tahu kondisi bapak kayak gini. Kenapa bapak nggak yang ngerti? ngertiin satu pun? Lihat kondisi bapak, Well. Bapak mau kasih kalian barang yang kalian mau. Tapi bapak nggak bisa, bapak nggak kerja. Kondisi bapak kayak gini, nak. Bapak cuma berusaha, Pak. Bapak buta. Nggak nyambung. Tega kalian semua, nak. Kan, cukup. Volumenya harus bagus, powernya harus dapat. Ya. Nanti kita tahu perbedaan acting film. Nggak perlu teriak-teriak, sudah terwakili oleh kamera dan sound. Kita pakai sound biasanya. Paham? Ya? Oke? Ya, semangat. Next. And action. Enak aja lu masih bisa nginep. Jangan begitu kerasan. Jangan maaf maksudnya. Enggak. Jangan berantem. Oke, kan, cukup. Ayo. Ya. Kelakuan anak kamu nggak pernah benar. Emang anakmu kerja apa? Anak saya kerja, anak Ah, kamu capek saya dapat sama kamu. Saya pergi dari sini. Ini semua tuh gara-gara. Oke, kan? Oke. Rata-rata sama, kesalahan-kesalahannya sama, blocking apa, ya, tidak menguntungkan dong. Belum dapat ya? Tadi kita tadi kita orang terang Pak, taunya di sini malah tampilin yang bagian
Oh. Ya memang spontan. Kan namanya improvisasi. Tadi kita orang kayak drama gitu loh. Kirain drama di situnya langsung ke intinya aja. Kenapa? Kenapa tiba-tiba? Jangan jangan aku. Telenovela. Reja tunggu. Kenapa? Kamu yang ini dari gua. Jangan dong kak. Jangan dong. Udah. Biarin aja cowok kayak gitu. Jadi ini cewek baru kamu. Eka, ya. Apa ini bisik-bisik, woi? Lo yang suka sama dia, lo tuh ngacam, bukan lo tuh jelek. Lo sebanyak gaya, lo tuh anak miskin, anak tukang batagor, lo sebanyak gaya. Mau kalau sadar, udah kita serang aja, udah aja. Kat. Banyak. Apa itu? Kita salah tempat. Belum. Salah ada suara. Berarti blocking. Terus Suaranya tadi di sana juga kurang jelas. kurang jelas. Karena hukum panggung tadi udah kita omongin, kita sepakati bahwa acting panggung ini seperti ini. Nanti kita buat film beda lagi. Ya? Ya. Oke, semua sekarang kumpul semua di sini. Duduk di sini. Acting panggung atau acting teater tadi jelas kan? Kita sudah sepakat bahwa apa bedanya kalau secara prinsip sama melakukan kegiatan acting dengan memainkan watak orang lain menjadi diri kita. Itu acting. Secara prinsip sama. Film, TV, YouTube, teater sama. Bedanya apa? Medianya yang berbeda. Ketika medianya berbeda, tentu kebutuhan seorang aktor dalam berperan juga berbeda. Paham? Jadi kalau kita bermain di panggung, bagaimana kalau kita main 3 jam, 3 babak, berarti kita butuh stamina-nya yang luar biasa. Vokalnya, bayangin, vokalnya 3 jam nggak berhenti-berhenti. Ya, dan kebutuhannya bukan hanya vokal, gesturnya, blocking panggungnya seperti ini, auditorium, atau kita konsepnya arena kayak gini. Bagaimana kalau konsep arena itu penonton dan yang melakukan pertunjukan tidak ada batasan. Budi bedah jadi 9, sentral ini, ya. Nah, sekilas kita bicara persoalan. Ya, tadi udah paham ya. Vokalnya kayak gini. Makanya ada latihan vokal, jangan kecekek. Kalau lebih baik jadi suara itu lebih bebas keluar dan tidak mengganggu kerongkongan. Sehingga ketika kita ngomong itu lebih jelas. Paham? Nah, nanti Om akan coba membuat adegan untuk sinetron atau film konsepnya. Kalau ini kan konsep teater, tentu beda. Tapi Om tidak akan buat banyak nih, paling hanya beberapa. Pilih kalian yang berminat untuk kita latihan sama Om
untuk teknik membuat scene dalam film atau TV. Ya, cuma buat beberapa orang, tidak semua ya. All this missing you, I think I've had enough. When will you show up? It's been really tough, maybe not today. Apa ya? Where you at? My heart is waiting, singing some magic song. Kan watak orang lain, meskipun bukan dirimu, kamu harus masuk ke situ. Ketika terlintas dalam pikiranmu ini bukan pacar gua, selesai. Nah ini kan acting. Semangat. Bayangin aja tuh. Oh pengen cuma dapat close-nya, ketika kamu ngelirik, senyum, dia senyum. Bahagianya tuh gimana gitu? Kayak kamu dapat duit segepok. Senyum. Tadi paksa banget coba ini. Kita